air, admixture-nya. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana kalau semua bahan itu kemudian kita satukan, ya. Kita campur, yang kemudian dikenal dengan beton. Silakan sediakan kertas untuk catatan, ya. Ibu akan memperlihatkan contoh bagaimana orang mengaduk atau mencampur beton, tapi sambil saudara menyimak, sambil membuat catatannya, ya, untuk supaya tidak lupa ya apa yang dilihat, ya. Sudah bisa disiapkan catatannya? Sudah, Bu. Ibu mulai ya.
Setelah ditimbang, tuangkan material di dalam sis atau air kaca. Kemudian letakkan sis ke dalam alat penayang. Setelah mesin penayang selesai bekerja, keluarkan sis dari lokasi penayang. Lakukan penimbangan material pada setiap sis. Tetaplah hasil penimbangan tersebut. Hitung presentasi jumlah bagian sampel air dengan cara membandingkan selisih antara berat awal dari sampel dengan berat akhir sampel setelah melewati beberapa tahapan pengayakan. Dalam proses grading, kita akan mengetahui klasifikasi gula material sehingga akan memudahkan kita untuk memperhatikan mana yang cocok digunakan untuk kebutuhan tertentu. Bahan baku kebutuhan selanjutnya adalah material halus. Untuk jenis material bahan ini, pasir sungai, pasir gunung, dan pasir laut adalah material yang bisa digunakan untuk membuat beton. Seperti pada keterangan, berbeda tipe ukuran material halus itu mempengaruhi kemudahan proses pengolahan beton. Maka pada material halus, kita akan melakukan proses grading untuk mengetahui pemalpakan jenis ukurannya. Sedangkan langkah-langkah proses grading untuk material halus ini sama dengan proses grading pada material kasar. Salah satu cara untuk mengetahui jenis pasir yang bagus bisa kita lihat dari bentuk dan warnanya. Pasir yang bagus berwarna hitam dan berjenis kasar atau biasa disebut pasir cut. Sedangkan pasir yang kurang bagus berwarna coklat mengandung campuran mineral lain bersama lumpur. Pasir jenis biasa ini disebut pasir pasang. Untuk memastikan perbedaan pasir yang bagus dan kurang bagus, perlu diadakan uji laboratorium yang disebut dengan proses uji kadar lumpur. Langkah-langkah dalam tes kadar lumpur adalah memasukkan pasir ke dalam reservoir sebanyak 300 ml. Masukkan serbotol ke dalam menekan pasir, kemudian tambahkan air ke dalam gelas ukur itu sampai larutan pasir itu mencapai skala 500 ml. Kemudian kocokkan gelas ukur yang sekarang berisi larutan pasir dan tawas. Diamkan beberapa saat, minimal 15 menit. Perlahan akan terlihat larutan yang kering terpisah dengan larutan yang kotor. Air yang diletakkan ke dalam lumpur, kadar lumpur yang ada di dalam larutan pasir yang kurang bagus jauh lebih banyak daripada kadar lumpur yang ada dalam larutan pasir yang bagus. Air, apakah kebenaran betul-betul membuat rusak? Antara penggunaan air bukan menentukan kekuatan beton yang akan dihasilkan. Penggunaan sedikit air akan menyebabkan kekuatan tekan pada beton meningkat, tetapi menimbulkan kesulitan dalam pengolahannya. Sedangkan penggunaan tekanan air yang tinggi akan membuat beton menjadi lebih mudah diolah. Namun, kekuatan tekan pada beton akan berkurang. Penggunaan air bisa dimaksudkan untuk menanggulangi berbagai permasalahan pada saat pengolahan beton di lapangan. Misalnya, jika jarak lokasi pengolahan beton dengan lokasi pengecilan beton terlalu jauh, discharge mampu memperlambat proses pemanasan beton, sehingga beton tidak mudah dalam perjalanan. Bakaran jenis dan material yang digunakan untuk membuat beton akan sangat mempengaruhi karakteristik beton yang dihasilkan. Oleh karena itu, kita perlu memahami formula tersebut dalam menentukan takaran material yang akan digunakan. Base design adalah sebuah formula ramuan yang digunakan untuk membuat beton sesuai dengan jenis kebutuhan, kondisi lingkungan, dan teknik pengolahan yang digunakan. Misalnya, karakteristik beton yang cocok untuk kebutuhan pengolahan
batu. Setelah itu, proses penimbangan dapat dilakukan. Tujuannya adalah untuk menyesuaikan adanya takaran dari satu material ini sama dengan takaran yang telah kita nilai. Setelah ditimbang, tentukan lebih fokusnya agar tidak terjadi proses penambahan terhadap air yang terkandung dalam material. Sebelum memasukkan bahan baku, kita perlu membersihkan bagian dalam dari terpapar atau mixer. Hal ini bertujuan untuk membuat potongan atau mixer menjadi jenis air. Ibu maaf. Sehingga tidak akan menyerap air dari material yang kita gunakan. Kemudian masukkan pasir dan kerikil atau skin. Lalu masukkan air sedikit demi sedikit dan biarkan proses pengadukan berlangsung selama 30 detik. Kemudian masukkan fly ash ke dalam mixer dan tambahkan air lalu biarkan selama 30 detik. Selanjutnya, masukkan semen dan tambahkan air lalu biarkan proses mixing berlangsung selama 30 detik. Terakhir, masukkan seluruh bagian air yang tersisa dan biarkan proses pengadukan berlangsung selama 3-5 menit. Sebaiknya kita mengontrol adaptasi untuk pelaksanaan proses pengambilan beban seperti yang telah ditetapkan. Karena jika proses pengadukan ini lebih dari 5 menit, beban akan menjadi terlecak atau encer, sehingga akan sulit diulang. Begitu juga jika proses mixing dilakukan dalam waktu kurang dari 3 menit, karena itu akan menyebabkan adukan metode ini belum merata. Bu, maaf, ini tuh suaranya kurang jelas, Bu. Atau utamanya, kita juga bisa membuat beban dengan cara manual atau yang biasa dilakukan di masyarakat. Langkah-langkah yang dilakukan pada tahap persiapan bahan baku tidak jauh berbeda dengan pembuatan beton dan menggunakan mixer. Perbedaan yang paling mendasar antara kedua cara ini adalah cara menentukan penyebab takaran bahan baku dan cara mengaduk beton. Adapun konsep yang paling masih dilakukan kebanyakan orang dalam menentukan takaran bahan baku dalam pembuatan beton adalah konsep volume 1, 2, 3. Pada dasarnya, proses pengerjaan ini bisa dibenarkan karena pada prinsipnya komposisi takaran yang didapatkan dengan cara mix design tidak jauh berbeda dengan cara takaran manual. Pada zaman ini, kita akan melihat keseluruhan komposisi material yang dihitung dengan menggunakan dua cara tersebut. Yang dimaksud dengan konsep 1 dan 3 adalah perbandingan antara bahan baku beton, yaitu semen, pasir, kerikil, di mana satu bagian semen dicampur dengan 2 bagian pasir dan 3 bagian batu pecah atau kerikil. Alat ukur yang bisa digunakan adalah yang berupa ember. Untuk membuat beton dengan konsep 1/3 seperti pada gambar yang kita lihat, kita menggunakan komposisi takaran yaitu 2 ember semen, 4 ember pasir, dan 6 ember kerikil. Untuk mendapatkan cara manual, yang pertama kali dilakukan adalah tuangkan pasir, kemudian aduk untuk beberapa saat dengan menggunakan sekop atau cangkul dan beri semacam kubah di bagian tengahnya. Tuangkan semen di atas tumpukan pasir, kemudian lakukan pengadukan semen dengan pasir sampai merata. Tuangkan air ke tengah kubah yang telah dibuat dari campuran pasir dan semen dan lakukan pengadukan ketiga bahan tersebut sampai merata. Dan terakhir, baru dituangkan bahan baku berikutnya, yaitu kerikil
mudah-mudahan bisa dicatat, bisa diikuti apa yang sudah dilihat. Nah, Ibu ingin review nih apa yang dilihat. Silakan on cam dulu. Ya, Ibu akan mengajukan pertanyaan, kemudian yang lain ikut menyimak ya pertanyaan dan jawabannya. Menjawabnya cepat, singkat karena pertanyaannya banyak ya supaya tidak mengambil waktu terlalu banyak. Ya, sudah siap? Pertama Ibu mau ke Widiawati dulu. Ya, Bu. Widiawati tadi didengar tentang mixed design. Apa itu mixed design? Pencampuran bahan mungkin, Bu. Campuran bahan. Ya. Ada kata desainnya ya, mixed design. Jadi apa? Tadi penjelasannya gimana? Ibu, kalau tadi teh dari video suaranya teh kurang terdengar. Cuma yang dia tangkap itu dari pas kayak pembuatan yang pencetakan kayak semen beton kayak gitunya, Bu, yang dicatat sama Widya. Dilihat dari videonya nggak didengar itunya suaranya. Oke. Ibu pindah nomor 2. Halimah. Halimah ada? Hadir, Bu. Halimah tadi lihat ada proses penyiraman kerikil. Lihat nggak? Lihat, Bu. Untuk apa ya kira-kira? Kenapa kerikilnya disiram? Ya, Untuk menghilangkan debu atau abunya. oke. Nomor 3, Amira. Iya, Bu. Amira tadi lihat pada saat mengaduk, urutan memasukkannya bagaimana ya? Apa dulu yang dimasukkan? Ya, Amira? Pasir, semen, kerikil halus, air. Oke, nomor 4. Imas. Ada Imas? Ya, Bu. Tadi mendengarkan tidak atau terdengar tidak pada saat mengaduk dengan mixer, waktunya paling lama berapa menit? Dua 20 menit, Bu. 5. Berikutnya Maitri. Iya, Bu. Maitri tadi melihat tentang uji SLAM. Iya, ada, Bu. Caranya bagaimana, Maitri? Aduh. Ya, Maitri? Membuat 3 lapisan yang setiap lapisan dirojok dengan 25 kali.
Oke. Nama alatnya apa ya? Kurang tahu, Bu. Oke. Berikutnya, Anwar Ubaidi. Ada, Bu. Ya, melanjutkan pertanyaan Metri tentang uji SLAM. Cara mengukurnya bagaimana? Mengukurnya misalkan si alat SLAM tesnya itu dibalik, terus batang rojokannya di atas disimpan di atasnya. Nanti nilai runtuhnya diukur ke jarak batang yang di atas, Bu. Oke, bagus. Berikutnya Safwa. Ya, Bu. Safwa tadi melihat pada saat mencetak beton. Ya, Bu. Ya. Bentuk cetakannya apa? Yang bentuk kerucut bukan, Bu? Mencetak beton. Oh, yang silinder. Silinder. Caranya gimana? Cara mencetaknya di video? Ya. Safwa? Maaf, Bu, kurang tahu. Oke. Berikutnya, Kafi Mulyasyah. Ya, Bu. Ya. Tadi menyimak tentang pengujian yield. Ya, Bu. Pakai apa tadi pengujian yield? Ya? Ya? Udara, kayak udara gitu, Bu, apa tadi? Kadar udara. Pakai alatnya apa tadi? Maaf, Bu, kurang tahu, Bu, kalau yang ini. Oke. Berikutnya Syarafina. Iya, Bu. Alat yang dipakai untuk pengujian waktu pengikatan namanya apa? Tensil test. Oh, bukan. Berikutnya. Amanda, ada Amanda? Ada, Bu. Uji kuat tekan. Tadi dilihat? Iya, Bu. Ya, pada pengujian kuat tekan, tadi dilihat tentang capping. Lihat nggak? Amanda? Iya, Bu. Ya? Material untuk capping apa ya namanya? Material yang dipakai untuk capping. Yang warnanya kuning tadi jadinya. Pas kah? Oke. Ibu akan pindah ke Zaki Adnan. Sudah ada kah? Zaki? Zaki belum ada juga. Oke, tidak ada Zaki. Rizky. Rizky? Ya, Bu.
Kalau pengujian di lapangan yang saudara lihat tadi namanya apa ya? Pengujian di sebelah mana, Bu? Pengujian di lapangan setelah betonnya mengeras. Yang terakhir tadi. Yang pakai alat tekan, bukan, Bu? Yang silinder. Yang terakhir tadi namanya apa? Yang concrete test hammer, bukan, Bu? Hammer test, ya. Jadi kalau di Ya. lapangan namanya hammer test. Ah, Amanda, buat ya, Bu. tekan tadi pakai materialnya capping itu belerang yang warnanya kuning tadi. Oh iya, Bu. Untuk apa tadi katanya capping itu dikasih belerang? Untuk menguji kuat tekan, Bu. Belerangnya bukan untuk menguji kuat tekan, tapi supaya apa? Supaya rata permukaannya. Jadi pada saat diuji, bidang ujinya rata. Sarafina, alatnya tadi namanya penetrometer. Iya, Bu. Sarafina, Iya, ya, perhatikannya. Jadi sekarang tahu apa namanya? Jika kita tidak memperhatikan, ya tidak tahu gitu. Jadi tidak ada manfaatnya Ibu memberikan video tadi kalau saudara tidak menyimak, gitu ya. Contoh misalnya nih, Kavi untuk yield. Tadi kan cuma pakai ember tuh, Kavi. Iya, Bu. Pertanyaan Ibu kan sarananya apa? Enggak tahu. Nah, saudara kemana tadi? Kemudian apa tadi? Safwah, cara mencetak beton. Dimasukkannya kan sepertiga tadi, melihat tidak? Itu ya? Jadi paham ya? Oke, Ibu akan beralih untuk melihat lebih jauh pemahaman tentang beton teknologi. Nah, untuk ini saudara juga harus membuat catatan lagi, jadi silakan buat catatan, bukan apa-apa karena materinya dalam bahasa Inggris. Kalau saudara tidak membuat catatan, saudara tidak akan paham, ya. Sudah disiapkan catatannya? Sudah, Bu. Oke. Screen Ibu apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke. Ini slide-nya banyak sekali, tapi Ibu akan pilih yang mana yang kita perlukan saja, ya. Tetapi sebelum Ibu memulai, jangan lupa catatannya, ya, supaya paham apa yang Ibu jelaskan. Ya, kita bicara tentang kualitas beton, ya. Bagaimana supaya kualitas beton tadi kita peroleh? Yang pertama itu pemilihan material yang sesuai ketentuan standar. Jadi dikatakan proper itu kalau karakteristiknya memenuhi ketentuan standar. Nanti kalau ditanya standarnya yang mana, saudara sudah tahu standarnya adalah SNI yang tadi Ibu berikan tahun 2019. Kemudian untuk proporsi masing-masing bahan pembentuk beton ini juga harus tepat. Nah, proporsi itu kita perolehnya dari mana? Pada saat perhitungan mix design.
Jadi tadi Widyawati yang namanya mix design itu perhitungan proporsi masing-masing bahan pembentuk beton. Ya. Berikutnya di sini apalagi yang harus kita perhatikan, mixing, cara mencampur. Ini yang Ibu tanyakan tadi ke siapa ya? Amira, urutan memasukkan. Jadi urutan memasukkan itu harus sesuai. Jika saudara memasukkan bahan urutannya tidak sesuai, maka adukan yang diperoleh juga kualitasnya tidak akan tercapai. Ya. Yang ketiga di sini tentang transportasi. Transportasi itu maksudnya cara mengangkutnya. Jadi kalau sudah diaduk, kemudian akan kita angkut ke tempat pengecoran, itu yang dimaksud dengan transportasi. Nah, alat maupun caranya itu harus betul. Nanti kita lihat nih tentang transportasi. Berikutnya, careful placing. Placing itu pengecorannya. Penuangan beton ke dalam cetakan. Itu placing. Sedangkan consolidation adalah pemadatan. Jadi kalau beton sudah dimasukkan ke dalam cetakan, itu kemudian kita padatkan. Terakhir di sini skillful finishing. Jadi finishing itu untuk elemen struktur tertentu, misalnya untuk perkerasan jalan, jika finishingnya baik alat maupun caranya tidak sesuai, maka kemudian kualitas betonnya juga tidak akan sesuai. Itu tentang kualitas beton. Nah, yang terakhir ini curing. Curing itu bahasa Indonesianya perawatan. Jadi kalau saudara lihat tadi di video, setelah kita buat beton harus dilakukan perawatan. Di video itu caranya, karena dia bentuknya benda uji kecil-kecil, dia direndam ya dalam air. Tetapi di lapangan curing ini biasanya dilakukan dengan cara dibasahi permukaan betonnya atau kemudian ditutup dengan material yang lembab ya. Itu maksud pemberiannya untuk perawatan. Kenapa harus dibasahi ataupun ditutup dengan material yang lembab? Supaya tidak terjadi penguapan terlalu cepat di permukaan betonnya. Itu tentang curing. Oke. Ibu lihat dulu berikutnya ini tentang concrete mix design. Ya. Jadi apa yang kita dapatkan dari mix design di sini? Yang pertama, material proporsi, ya, material yang kita uji sebelumnya dan proporsinya. Artinya materialnya tadi material yang memenuhi standar, ya. Kemudian di sini yang harus diperhatikan workability, kemampuan dikerjakan. Kemampuan dikerjakan ini tergantung dari faktor air semen atau rasio antara air terhadap semen. Kemudian ada juga dikatakan acceptable cost, ya. Jadi kalau kita membuat mix design itu juga harus kita pikirkan biayanya apakah sesuai dengan biaya yang direncanakan. Ya. Kenapa demikian? Karena
jenis material maupun proporsi atau banyaknya masing-masing material akan mempengaruhi biaya beton secara keseluruhan. Ya, kalau di lapangan tentunya di sini sebelum kita melakukan pembuatan campuran beton, mix design ini harus dikoordinasikan dan disetujui oleh PIC yang bertanggung jawab di lapangan. Jadi kalau kita belum mendapatkan persetujuan, maka pembuatan beton itu belum bisa dikerjakan. Oke, Ibu mau lompati tentang water cement ratio? Ya, ini gambaran tentang batching plan beton di produsen ya, di produsen. Batching plan ini bisa juga dibuat di lapangan kalau biaya proyeknya besar ya. Jadi kalau proyeknya memang proyek besar, maka biasanya di lapangan juga bisa dibuat batching plan seperti ini. Karena apa? Lebih murah jika dibandingkan membeli dari produsen ready mix. Tetapi kalau volume pekerjaannya hanya sedikit, tentunya akan lebih banyak biayanya untuk menyediakan batching plan ini. Jadi tidak ekonomis. Kemudian ini yang saudara lihat tadi. Sebentar. Ini adalah truck mixernya, ya. Truck mixer ini disebut transit mix truck. Kenapa disebut transit? Karena dia dipakai untuk membawa beton yang diaduk di ready mix ke lapangan. Makanya disebut transit mix. Nah, pada transit mix di sini, kalau saudara lihat, ini ada bagian yang di dalam pemakaiannya selama perjalanan dia selalu berputar. Ya, mengapa selalu berputar? Untuk menjaga agar beton tidak terlalu cepat mengikat. Ibu yakin saudara sering melihat transit mix trucks ini. Oke, berikutnya ini adalah pengujian untuk melihat workability atau kekentalan dari campuran kita yang saudara lihat tadi di video, ya, yang disebut dengan SLAM test. Jadi kalau ditanya alatnya apa, SLAM kun. Ini alatnya nih, SLAM kun, ya, karena dia bentuknya kerucut. Kemudian SLAM kun ini dilengkapi dengan alat plat alas dari besi dan juga alat pemadat yang bentuknya tongkat seperti ini. Ini juga dari besi, ya. Itu tadi sudah saudara lihat. Berikutnya yang saudara lihat di sini adalah pembuatan benda uji. Jadi sebelum melakukan pengecoran di lapangan, itu diwajibkan membuat benda uji untuk pengujian kuat tekan
yang dilakukan pada umur tertentu nantinya. Ya, ini juga saudara sudah lihat tadi di video. Ya, jadi bentuknya kebetulan di sini bentuknya adalah silinder. Tetapi benda uji di lapangan itu kadang sebentar ya. Ini gempa ya. Sebentar ya, ada gempa ya. Bentar saya. Gempa gitu guys. Iya gempa. Gempa. Teka rasa di Semarang mah Iya gempa kerasa anjir. Kerasa banget. Gak ada. Yang tidur mah nggak akan kerasa deh. Atau ya Jarma beda bumi meren. Di Semarang bos. Dibubarkan. Sebentar ya. Sebentar ya. Ya, Ibu lanjutkan lagi. Saudara bisa mendengar suara Ibu kah? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya. Ibu tidak tahu apakah saudara merasakan atau tidak tadi gempa? Iya Bu, ada gempa. Ya Bu, saya mah Bu. Iman. Jadi Ibu lari dulu keluar karena terasa gempa. Ya. Tadi sampai di mana ya? Benda uji silinder ya tadi ya? Ya, Bu. Oke, berikutnya ya mudah-mudahan tidak berlanjut gempanya ya. Karena beberapa hari ini di berbagai wilayah di kita itu terjadi gempa. Saudara mengikuti nggak? Ya Bu, banyak notif BMKG. Ya. Yang paling besar kemarin di mana? Di Nias apa Mentawai itu 6, berapa itu besar, itu cukup besar 6,4 atau 6,8 ya. Ibu tuh kadang kalau sudah gempa itu yang terpikir karena kita terkait dengan megatrust ya. Tuh. Jadi agak sedikit was-was. Ya, terkait dengan kuat tekan, coba kita lihat nih, kenapa beton dikatakan dia memiliki kelebihan dalam kuat tekannya. Ini ada perbandingan beberapa material. Yang pertama wood, kayu, kemudian brick itu batu bata, berikutnya steel, baja, dan yang terakhir konkrit itu beton. Ya. Kalau dilihat, kita lihat ketekannya dulu, compression ini tekannya. Ini yang kita lihat ininya dulu. Yang ini dulu ya, yang kita lihat ya. Ya, di compressionnya sini ya, mudah-mudahan ini Ibu nggak bisa dipakai pointernya. Nah, untuk kayu ini
kuat tekannya dalam satuan pounds per square inch itu 1.100. Sedangkan bata 250. Nah, kalau kita lihat di sini sebetulnya ini Ibu yang masih tanda tanya nih ya. Ini seharusnya nggak ada di sini begininya. Ini yang masih tanda tanya. Karena compressionnya steel itu kecil, ya. Dia kuatnya tarik, gitu. Jadi ini kalau kita bicara baja yang besar tuh ininya, bukan kuat tekannya. Jadi ini yang kanan ini Ibu hilangkan. Nah, beton ini kuat tekannya dia bisa sampai 22.000 dengan satuan pounds per square inch. Itulah sebabnya dia dikatakan kuat terhadap tekan. Jadi kalau kita lihat tariknya di sini sebetulnya tidak betul-betul nol ya. Dia punya tapi kecil. Ya, tetapi tidak juga nol. Demikian juga baja walaupun sangat kecil tetapi dia juga tidak nol ya. Sama dengan beton gitu. Ini kebalikannya. Jadi dari situ saudara bisa lihat mengapa beton dikatakan kuat terhadap tekan, lemah, ditarik. Sehingga untuk membantu tarik kita pakai baja ya. Di sini steelnya ini yang kita pakai. Oke. Kita berpindah ke pengecoran. Jadi placement itu pengecoran ya. Ya. Jadi diharapkan pada saat mau kita cor bentuk campurannya itu not a liquid ya. Karena kalau terlalu cair maka di sini dikatakan will segregate atau segregasi ya. Jadi kalau terlalu cair atau kadar airnya terlalu tinggi maka akan terjadi segregasi. Segregasi itu apa? Pemisahan antara material yang memiliki berat jenis tinggi dengan material yang memiliki berat jenis lebih rendah. Yang paling tinggi berat jenisnya di dalam campuran beton adalah agregat. Ya. Jadi artinya nanti agregatnya bisa terpisah dari pasta semennya. Kemudian di sini pada saat pengecoran itu bisa dilakukan dengan cara direct from the truck, langsung dari truk pengangkutnya, ya. Atau kita pakai yang namanya bucket. Nanti kita lihat bucket itu seperti apa. Berikutnya bisa juga kita pakai dengan cara memompa dari truk. Ya, ini kalau saudara lihat zaman dulu itu orang ngecornya itu seperti ini. Ya, karena masih belum ada truk mixer tuh ya, orang ngecornya pakai kereta dorong ini, yang kemudian dialirkan melalui apa ya, alat bantu seperti ini. Ini alat bantunya yang dibuat untuk mengalirkan betonnya. Ini zaman dulu seperti itu. Ya. Tapi sekarang karena kita sudah punya truk mixer, maka kemudian diberi kemudahan dalam pengecorannya. Ini saat ini yang sudah bisa kita lakukan. Nah, apa yang saudara lihat di slide ini adalah yang tadi namanya alat bantu bucket untuk pengecoran. Bucketnya itu yang ini. Kursor Ibu bisa dilihat nggak ya? Soalnya ini pointernya agak nggak jalan. Bisa Bu, bisa dilihat. Ya, jadi bucketnya itu yang ini nih. Bucketnya itu yang di bawah ini bucketnya. Lihat kursor Ibu aja yang jalan-jalannya. Ini bucketnya namanya. Yang sebelah kiri ini ada, ya? Yang mana Bu? Sekarang mah hilang Bu kursornya, tadi ada. Kursornya. Mungkin jangan di slide Bu.
atau gimana? Nah, yang gimana ya? Ibu nggak tahu harus gimana ini kok hilang. Nggak mau tuh pointernya. Karena di slideshow gitu. Ah, ini lasernya. Kelihatan nggak? Nah, Ya. Jadi ini yang namanya bucket tuh yang ini nih. Ini bucketnya nih. Ini bucketnya. Ya. Kalau yang ini kan dari truck mixernya. Nah, si bucket ini nanti dibawanya tentunya nggak pakai tangan, ya. Kita lihat nih bagaimana orang memanfaatkan bucket tadi. Nih, jadi ini kalau ini bucketnya, dia digerakkannya pakai crane. Nih ya. Crane-nya terlihat ya. Crane-nya yang merah ini namanya crane. Bucketnya yang ini. Jadi nanti di crane itu dia digerakkan begini. Terlihat? Terlihat, Bu. Oke. Itu bucket yang dipakai untuk pengecoran. Nah, kemudian yang ini kalau kita pakai pompa. Pompanya yang ini nih. Lasernya masih kelihatan? Masih, Bu. Ya, ini lasernya. Lasernya. Kenapa jadi lasernya? Ini pompanya. Ini kan truknya ya, truk mixernya. Salah. Ini truk mixernya. Kemudian ini adalah truk untuk pumpingnya, yang memompa gitu. Jadi biasanya kalau truk untuk pompa ini dia dilengkapi dengan apa ya? Yang untuk mendorong tuh namanya apa ya? Yang memberikan, ibu lupa namanya apa. Tetapi dia bisa mendorong si beton dari truk mixer yang merah ini ke dalam pompa. Gitu. Itu yang dimaksud dengan concrete pump. Nah, biasanya juga jadi si concrete pump ini dipakai jika jangkauannya jauh gitu ya, atau tinggi. Kalau yang ini kan jangkauannya jauh, tetapi yang tinggi itu tentunya kalau dipakai di pengecoran gedung-gedung yang tinggi seperti ini. Ya, itu dipakai concrete pump. Ya, mudah-mudahan tahu sekarang bedanya concrete pump sama bucket. Oke, yang ini pakai conveyor. Nah, kalau conveyor itu ban berjalan, itu conveyor. Jadi kalau saudara lihat conveyornya yang ini nih, kursor laser ibu lagi yang dilihat ya. Ini conveyornya. Jadi conveyor ini dihubungkan juga dengan semacam pipa seperti ini, si conveyornya. Jadi conveyor ini biasanya dipakai jika kita punya sarana batching plant di lapangan, ya. Karena jarak tempuhnya dekat. Kalau conveyor kalau jarak tempuhnya terlalu jauh, misalnya dari ready mix ke lapangan, ya nanti dia kering di jalan. Jadi conveyornya hanya dipakai untuk konstruksi yang memiliki batching plant di lapangan. Tuh, salah satu bentuk alat angkutnya atau alat transportasinya. Paham ya sekarang? Jadi alat transportasinya apa aja tadi? Ada truk mixer, kemudian ada bucket, ada lagi pompa, concrete pump, ada conveyor. Nah, tentunya kita tidak boleh melupakan yang kecil-kecil. Yang namanya kereta dorong, ember, itu juga alat transport ya untuk mengangkut beton sebetulnya. Kalau yang kita lihat ini yang besar-besar ya. Tapi kalau di lapangan untuk konstruksi yang kecil, kita pakainya kereta dorong, ember, seperti itu ya. Oke, itu alat angkut atau alat transportasi beton.
Sekarang Ibu mau cari lagi tentang ini berikutnya. Tentang concrete segregation. Tadi segregasi tadi apa? Segregasi? Aisyah? Aisyah? Segregasi tadi apa ya Aisyah? Ada nggak Aisyah Anjani? Iya Bu, ada. Segregasi tadi apa yang Ibu jelaskan? Pemisahan material. Pemisahan material yang bagaimana? Yang memiliki ya Aisyah memiliki berat jenis, besar, rendah dan tinggi. Oke. Ya, itu tadi tentang segregasi. Nah, jadi kalau terjadi segregasi, ya campurannya terpisah, ya. Kemudian apa hasilnya di sini nanti? Non-uniformity atau tidak uniform betonnya, ya. Kalau terjadi segregasi. Nah, ini hal yang biasa dalam pekerjaan beton, tetapi hal yang biasa itu bukan berarti diperbolehkan. Justru hal biasa terjadi, tapi harus dihindari. Tidak boleh ada gitu ya. Jadi kalau dikatakan common causes itu bukan berarti diperbolehkan, tetapi justru harus dihindari. Ya. Terjadinya karena apa? Di sini yang pertama bisa juga karena excessive vibration. Vibration itu vibrasi atau penggetaran yang dilakukan pada saat konsolidasi atau pemadatan beton, ya. Itu dapat menyebabkan segregasi. Atau yang kedua, dropping from excessive height. Jadi kalau kita menjatuhkan betonnya dari ketinggian yang berlebihan, tentunya material yang berat jenisnya besar akan jatuh dulu dibandingkan material yang berat jenisnya lebih rendah. Ya, ini logik aja. Dan itu juga akan menyebabkan apa? Segregasi. Misalnya apa sih menjatuhkan dari ketinggian yang berlebihan. Aduh, gambar pena Ibu. Nah, mudah-mudahan ini bisa selesai Ibu menggambarnya. Ibu lagi memperlihatkan contoh cetakan atau bekisting kolom, ya. Kalau misalnya tuh nggak jalan lagi nih. Misalnya Ibu punya ketinggian kolomnya 4 meter misalnya ya. Nah, kalau tinggi kolomnya 4 meter, kemudian betonnya Ibu jatuhkan langsung dari sini, dari ketinggian 4 meter, inilah yang disebut dengan excessive height, ya. Jadi ketinggian jatuhnya terlalu besar. Sehingga yang jatuh di sini adalah agregatnya dulu. Oh, kenapa ya kok jadi nggak bisa ya? Padahal kemarin masih bisa nih, Ibu pakai, sekarang nggak bisa. Ya, jadi yang jatuh dulu adalah agregat kasarnya. Sehingga pada saat pengecoran kolom, itu biasanya orang membuat lubang di tengahnya sini. Iya. Mudah-mudahan kelihatan biru Ibu ya. Nah, biasanya dibuat lubang begini supaya apa? Supaya tidak terlalu besar tinggi jatuhnya. Biru Ibu kelihatan nggak? Lihat Bu. Ya. Jadi instead of yang merah, kita pakai yang biru nih, memasukkannya dari sini gitu. Untuk menghindari apa nih? Segregasi. Paham ya?
Ada pertanyaan sampai di sini? Apakah penjelasan Ibu bisa dipahami? Ya, suara Ibu terdengarkah? Bu, saya ingin bertanya, Bu. Ya, silakan. Ini, Bu, yang keren kan keren itu besar ya, Bu. Kalau mengangkutnya gimana, Bu, itu teh? Penasaran dari dulu, Bu. Apanya? Keren, Bu. Keren? Ya. Ada alat berat untuk ngangkutnya. Jadi itu lewat jalan raya, Bu. Ya, tentunya iya. Lewat jalan raya, tapi biasanya ngangkutnya itu malam hari ya. Oh ya, penasaran, Bu, dari dulu. Tapi tidak diangkut utuh ya, diangkutnya per part gitu. Jadi nanti ngangkutnya itu pakai apa namanya ya? Tronton gitu, truk yang panjang itu teh. Namanya truk apa? Tronton. Jadi bentuknya pada saat diangkut tidak jadi seperti saudara lihat berdiri tadi, enggak. Perbagian, nanti di lapangan baru disatukan. Gitu. Gitu kah? Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, ada pertanyaan? Lain, ada pertanyaan? Tidak ada, Ibu mau melompat ke contohnya nih. Nih contohnya, contoh saudara sering lihat nggak seperti ini? Jadi, suara Ibu bisa terdengarkah? Terdengar, Bu. Terdengar. Ya. Sering lihat, Bu. Jadi kalau saudara sering lihat seperti ini yang disebut dengan honeycomb. Sarang tawon. Ya, karena bentuknya seperti sarang tawon gitu. Kenapa ini bisa terjadi? Nih, ada tulisannya. Improperly consolidated. Consolidation tadi pemadatan. Kalau improperly berarti pemadatannya tidak sesuai ya. Jadi karena kurang pemadatannya maka terjadilah bentuk seperti ini ya. Kita lihat lagi contohnya nih pada saat pengecoran di lapangan. Nah, terjadi juga seperti ini nih. Ya. Ini hampir mirip dengan tadi yang kita lihat ya. Ini karena juga improperly compaction, jadi pemadatannya juga tidak memadai. Nah, memadatkan di lapangan tuh pernah lihat nggak? Pakai apa? Ada yang pernah sekilas tahu? Vibrator, Bu. Vibrator ya. Vibrator itu ada yang disebut vibrator internal, ada yang eksternal. Jadi kalau internal itu vibratornya dimasukkan ke dalam betonnya. Kalau ukuran elemennya besar, ya, sehingga vibratornya bisa masuk ke dalam cetakannya. Tetapi kalau cetakannya tipis atau ukuran elemennya tipis, maka dipakai eksternal vibrator. Jadi menggetarkannya dari luar. Tapi tujuannya sama, yaitu untuk memadatkan. Nah, ini lebih parah lagi nih, ya. Jadi ternyata ada loh seperti ini. Ini juga karena apa nih? Karena pada saat memasukkannya kejadiannya terlalu tinggi, ya, excessive height tadi. Sehingga kemudian tidak terpantau bagian yang terdalam atau terbawah ternyata tidak terisi.
Oke. Ini segregasi. Jadi kalau saudara lihat segregasi jelas yang bawah apa? Agregat kasar karena dia yang memiliki berat jenis paling besar. Ya. Ini yang dimaksud dengan segregasi. Sehingga nanti bagian atasnya itu terdiri dari mortar saja. Ya, mortar saja atau campuran semen, air, dan agregat halus. Karena agregat kasarnya jatuh duluan di bawah. Oke, yang ini karena apa nih tulisannya? Extensive reinforcing. Jadi reinforcement itu adalah tulangan, ya, tulangan baja. Itu reinforcement. Kalau extensive ini seperti gambarnya, saudara lihat dia terlalu padat tulangannya ya. Karena terlalu padat tulangannya, maka di sini tulisannya can make placement and consolidation difficult. Jadi pada saat ngecor maupun memadatkan jadi sulit karena tulangannya terlalu rapat. Ya. Jadi harus hati-hati jika kemudian kita mendapati elemen struktur dengan penulangan yang begitu rapat. Kalau yang ini yang disebut dengan chord joint. Lihat di atas di slide paling atas, tulisannya chord joint. Jadi sambungan antara beton lama dan beton baru. Ya. Jadi kalau saudara lihat nih, ada garisnya nih kelihatan nih, seperti ini. Ini kursor ibu lihat ya. Ini garis sambungan antara beton lama dan beton baru. Loh. Nah, jadi biasanya ini terjadi kenapa? Karena terlalu lama. Ya, terlalu lama pengecoran antara yang lama dan yang baru. Sehingga jelas sekali pemisahnya. Biasanya kalau jeda pengecorannya terlalu lama antara satu bagian dengan bagian lainnya, maka harus kita persiapkan permukaan beton lamanya. Jadi biasanya kita buat kasar permukaannya supaya ada ikatan yang baik antara beton baru dan beton lama. Ini yang disebut dengan chord joint. Oke. Nah, berikutnya di sini untuk yang perawatan ya atau curing. Ya, jadi kenapa perawatan ini harus dilakukan? Itu karena tadi agar permukaan beton tidak cepat menguap. Kalau permukaan betonnya terlalu cepat menguap, maka hidrasinya tidak akan sempurna. Apa hidrasi? Ayo, kalau ditanya apa hidrasi? Siapa yang mau jawab? Apa hidrasi? Kelembapan gitu. Hidrasi? Oh, hidrasi terkait dengan apa? Reaksi? Siapa yang reaksi pada semen, Bu. Air dan semen. Air dan semen. Ya, jadi sudah tahu nih, semen yang kita harapkan bereaksi dengan air. Kalau misalnya airnya cepat menguap, semennya jadi nggak punya teman untuk bereaksi. Padahal reaksi tadi kita butuhkan supaya apa? Terjadi pengikatan yang baik antara pasta semen dan pengisinya atau agregat. Jadi kalau hidrasinya tidak tercapai karena dia cepat menguap airnya, nah ini yang kemudian akan menimbulkan beberapa hal pada beton. Salah satunya kuat tekannya tentu akan turun ya karena proses hidrasinya tidak tercapai. Oke, jadi ini
ada catatannya hidrasi tadi karena reaksi air dan semen yang sempurna akan membantu dalam terjadinya kuat tekan beton yang kita inginkan, ya, gitu. Grafik ini ada ceritanya nih, grafik ini ya. Lihat kursor ibu aja karena ibu pointernya nggak bisa pakai atau pakai laser. Oke. Grafik ini memberi penjelasan pada saudara perbedaan antara beton yang diberi curing ya dan yang tidak. Jadi perbedaannya di sini nih, dilihat nih. Kalau yang diberi curing ini ditulisnya moist cured. Jadi diberi kelembapan entire time, sepanjang waktu. Nah, yang bawahnya itu in air after 7 days. Artinya dia curingnya 7 hari, setelah 7 hari dibiarkan di udara terbuka. Kalau yang bawahnya lagi ini in air after 3 days, artinya curingnya dilakukan 3 hari, setelah itu di udara terbuka. Dan yang paling bawah ini in air entire time, jadi dia tidak ada curing, langsung kena udara terbuka. Maka kalau saudara lihat, yang vertikal ini menunjukkan kuat tekannya. Yang paling bawah aja, antara yang tidak di curing, ini paling bawah di sini kuat tekannya itu kisarannya di sini nih. Di 50%. Ya, ini karena satuannya percent of 28 days ya. Ini ya. Sedangkan yang kita berikan curing, dia jauh lebih tinggi kuat tekannya. Jadi itu memberi gambaran kepada kita pentingnya curing atau perawatan pada beton. Jadi kalau saudara buat beton tidak dilakukan curing, maka akibatnya menurunkan kuat tekan. Tahu ya sekarang? Nah ini penting buat saudara pahami, nanti kalau di lapangan saudara harus tahu. Kalau habis ngecor harus ada curing atau perawatan. Pakai apa tadi curingnya? Apa tadi yang Ibu sampaikan, curingnya pakai apa? Pakai air. Pakai air. Ya, bisa juga pakai kain lembab ya, atau karung goni. Tahu karung goni nggak? Tahu, Bu. Karung goni atau bekasnya itu tuh kantong semen itu juga ya, kalau dibasahin dia bisa dimanfaatkan untuk menahan kelembapan kalau di lapangan ya. Tuh. Nah, ini gambarannya kita lihat nih. Yang ini tuh dia ngapain nih? Ini pakai dispray ya. Nih, dispray kalau ini curingnya ya. Bisa juga saudara lihat ini covering itu tadi yang ditutupin ya, mau pakai terpal, pakai goni itu covering. Nah, yang curing compound ini adalah bahan kimia yang memang dipakai untuk keperluan perawatan beton, tetapi ini bahan kimia ya. Artinya apa? Tentunya dia lebih mahal. Jadi ada biayanya untuk curing dibandingkan air kan gitu ya. Jadi bagus dipakai curing compound, tapi konsekuensinya ada biaya tambahan. Itu caranya curing. Nah, ini kayaknya Ibu akan lewatin aja. Ya, ini tentang formwork. Formwork itu bekisting. Jadi kalau di referensi itu tulisannya formwork. Ya, kalau saudara baca formwork itu artinya bekisting atau cetakan betonnya. Ya.
Jadi kalau saudara lihat di sini bekisting itu dia merupakan temporary structure. Jadi sifatnya sementara saja, ya. Kemudian di sini yang terakhir must be designed to support concrete dan reinforcing. Jadi dia harus didesain kuat menahan beton dan tulangannya. Kemudian juga harus kuat menahan beban konstruksinya, ya, gitu. Kemudian be easily stripe. Stripe itu membongkar. Jadi stripe itu membongkar, cetakan itu namanya stripping. Kalau saudara baca di referensi formwork, stripping itu maksudnya pembongkaran cetakan. Ya. Material untuk formwork atau cetakan itu macam-macam. Ini gambarannya nih. Ada kayu, nih ya, kayu yang sebelah kiri. Kemudian dia ada juga baja. Di sini bajanya bentuknya seperti dinding begini. Ada juga cetakannya yang bentuknya bulat nih, khusus untuk apa nih? Khusus untuk balok yang bentuk kolom yang bentuknya bulat. Yang biasanya dia terbuat dari apa? Baja misalnya gitu ya. Tapi banyak lagi nih sekarang material untuk bekisting. Jadi saudara bisa googling bentuk-bentuk material untuk formwork karena makin ke sini material yang dipakai juga makin banyak. Berikutnya tentang tulangan, ya. Tulangan untuk beton bertulang. Nah, kalau saudara lihat di sini, ini bentuk tulangan yang memiliki profil atau biasa juga disebut tulangan ulir. Nanti kita belajar tulangan setelah UTS ya. Tapi saudara tahu dulu. Nah, di lapangan biasanya di sini tulangan itu kita dudukkan di reinforcing support. Ini supportnya yang dipakai untuk meletakkan atau mendudukkan tulangan. Tapi kalau di lapangan itu seringkali tidak selalu seperti ini karena reinforcing support yang pakai baja gini ya mahal ya. Biasanya kita buat yang namanya beton tahu. Itu beton tahu itu untuk menyangga tulangan dan itu lebih murah ya, bisa dibuat di lapangan dan lebih murah gitu. Tetapi fungsinya adalah untuk dudukan tulangan ini sebelum dia dicor. Jadi dia ditempatkan di tempat seharusnya. Karena ada jarak antara permukaan beton dengan tulangan. Itu reinforcing support. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Ibu, saya mau tanya, Bu. Ya, silakan. Kalau misalnya di gedung yang tinggi banget gitu, Bu, buat di slab, buat lantai, misalnya paling tinggi, lantai 10 gitu, Bu, misalnya. Dicetaknya, di bawahnya nanti dilepas ke Bu, atau gimana, Ibu? Iya, jadi biasanya berurutan. Kan yang kalau lantai di atasnya itu dikerjakan setelah lantai bawahnya dibuka bekistingnya. Ada dua hal di sini karena apa? Supaya kita bisa memanfaatkan bekisting yang sama untuk lantai berikutnya gitu. Karena bekisting itu juga termasuk kos ya di konstruksi. Jadi biasanya bekisting itu kita pilih yang memang bisa dipakai berulang. Begitu? Iya, Bu. Jadi kalau lantai 10 ya lantai 9-nya udah dibongkar. Kalau mau ngecor di lantai 10 gitu ya. Tetapi
cetakan slabnya itu sudah dibongkar dulu yang lantai 9 gitu. Tapi bukan berarti yang kolomnya juga sudah dibuka bekistingnya. Karena kalau lantai 9 dicor, ya, lantai 9 dicor selesai, setelah itu kan kolom lantai 10, ya, lantai berikutnya. Gitu. Nah, pada saat kita ngecor di lantai 10, plat atau slab di lantai 10, kolomnya kemungkinan belum dibuka bekistingnya. Seperti itu? Ya, Bu. Oke. Nah, ini ada gambaran tentang special coatings ya buat tulangan yang saudara lihat di sini ya. Ini kenapa diberi coating di sini agar tulangannya lebih tahan terhadap korosi. Terutama di sini dipakai untuk struktur-struktur yang ada di misalnya di dermaga gitu ya, di laut, tepi laut gitu. Sehingga biasanya dia diberi coating. Nah, yang warna hijau ini adalah tulangan yang sudah diberi coating. Contohnya di dalam slide ini coatingnya itu pakai epoksi. Ya. Itu tulangan yang diberi coating. Oke, ada lagi gambar tulangan itu yang bentuknya seperti ini, wire mesh. Pernah lihat nggak yang seperti ini? Banyak dipakai ini ya di lapangan, saudara juga mungkin kadang wire mesh ini tidak dipakai untuk tulangan, tetapi dipakai juga untuk apa sih, keperluan pagar gitu. Ada yang pakai wire mesh, tetapi paling tidak saudara pernah lihat nih rasanya. Pernah lihat nggak? Kalau kita pakai, nah kalau kita pakai wire mesh ini, dia keuntungannya apa sih, lebih cepat gitu ya. Karena kalau yang tulangan seperti ini dipasangnya kan satu-satu, terus harus, ini kalau saudara lihat nih ya, kursor ibu, yang ini nih, kursor ibu terlihat nggak? Terlihat. Nah, ini tuh harus diikat nih, harus diikat. Yang didudukan ini juga harus diikat. Ikatnya pakai kawat binrat tuh yang kecil sekali, itu kawatnya namanya kawat binrat gitu. Tapi artinya tiap satu sambungan ini kan harus diikat itu, dan ini manually, jadi perlu waktu gitu. Nah, keuntungan kalau kita pakai wire mesh ini, dia dalam satu area gitu, dia lebih cepat gitu, karena dia bentuknya sudah terangkai seperti ini, keuntungannya. Tetapi wire mesh ini hanya untuk tulangan-tulangan yang diameternya kecil, tidak tersedia untuk tulangan yang diameternya besar. Ya. Jadi biasanya tulangannya cuma 8 mili gitu, 6 mili gitu. Ya, kalau yang dari produsen wire mesh itu. Dan itu biasanya dipakai untuk apa? Pelat gitu, pekerjaan pelat. Ada pertanyaan sampai di sini? Nih, Ibu. Tidak ada, Bu. Oke, ini mungkin lebih jelas nih di sini nih pada saat instalasi tulangan ya. Ini yang dimaksud dengan binrat nih yang dipegang orang nih, kecil ini ya tulangannya ya. Ini dia sedang memasang atau mengikat tulangan satu dengan lainnya pakai kalau di sini tulisannya wire ties, tapi itu biasanya kawat binrat kalau di kita ya, di lapangan dikenal. Tuh. Apalagi ya yang bisa Ibu share di sini? Ya, Ibu mau memperlihatkan ini aja. Jadi aktualnya di lapangan itu tulangan itu tidak selalu susunannya rapih gitu ya. Nah, terutama pada bagian-bagian sambungan. Jadi kalau yang saudara lihat ini adalah sambungan antara balok dan kolom. Maka tulangannya itu akan rumit sekali gitu ya. Nah,
tulangan rumit yang perlu diperhatikan tadi pengecorannya, karena kita tahu pada saat tulangannya rumit atau rapat, maka jika pengecorannya tidak dilakukan dengan baik, maka yang saudara lihat tadi honeycomb, ya, atau sarang tawon. Ini ada lagi bentuk yang lebih rumit nih di sambungan seperti itu. Ya. Tuh, jadi ini memerlukan skill pengecoran tersendiri. Oke. Bu mau bertanya, Bu. Ya, silakan. Bu, itu rumitnya sebuah tulangan itu faktornya tuh dari bangunannya dulu, Bu, mau gimana ngebangunnya atau gimana, Bu? Dari desainnya, jadi dari bentuk strukturnya tentunya. Nah, bentuk struktur, kemudian dari bentuk struktur yang biasanya dibuat oleh arsitek, itu kan dihitung sama engineer dari sipil gitu. Nah, pada saat menghitung kebutuhan kekuatan struktur tadi, maka kemudian kita dapatkan berapa banyak tulangan yang diperlukan gitu. Jadi tidak selalu rumit seperti ini, tergantung beban yang bekerja di struktur. Nah, kalau ternyata beban yang bekerjanya memang besar, bentuknya rumit, hasilnya juga nanti tulangannya menjadi rumit gitu. Tapi ini yang menghitung sipil, ya. Tetapi kalau bentuk itu, ya ini kalau ini kan bentuk nih, bentuknya ini kalau sudah ada 3 balok bertemu, ini karena desain dari arsiteknya itu bentuknya memang menghendaki seperti itu. Jadi kombinasi antara apa yang dibuat oleh arsitek dan perhitungan yang dilakukan oleh orang sipil. Gitu? Oh iya, Bu. Makasih, Bu. Ya, Bu izin bertanya. Iya, silakan. Bu, di gambar itu tanah yang sebelah kiri itu tuh tanah atau udah dicor, Bu? Yang kiri ini Ibu nggak jelas juga ya. Gambarnya tidak jelas, tapi kalau lihat bekistingnya seperti ini sudah dicor kalau lihat bekistingnya seperti ini. Karena ini bukan, nih ada bekistingnya, ada penyangga. Saudara lihat nih, ada penyangga di sini, artinya dia bukan di lantai dasar. Ini kan ada penyangga nih di kursor Ibu nih. Iya, Bu. Ya. Ini sepertinya sudah dicor. Ada lagi pertanyaan? Terima kasih, Bu. Sudah, Bu. Sama-sama. Kalau tidak, Ibu mau pindah ke tentang prategang tadi. Ya. Tadi kita membahas tentang beton prategang. Nah, ini gambarannya nih. Jadi prategang atau pre-stress itu, ini bentuknya seperti ini, si tulangannya. Jadi tulangannya itu bukan satuan, tetapi kumpulan dari baja tulangan, atau yang disebut dengan strand. Ya. Jadi kalau saudara lihat gambarnya di sini, ini bukan satu baja tulangan, tetapi kumpulan dari beberapa baja tulangan yang kemudian diulirkan, yang biasa disebut strand. Ya. Nah, di dalam pelaksanaannya yang namanya pre-tensing atau memberikan tarikan sebelumnya, itu si baja strand ini itu ditarik dulu. Gitu. Jadi kalau saudara lihat kemudian, ini pada saat awal dia diberi tarikan, itu gambar yang pertamanya ini, diberi tarikan dulu. Setelah itu gambar kedua di sini baru dia dicor. Concrete is cast. Ya, setelah baja ditarik. Nah, nanti kalau betonnya sudah mengeras, itu seolah-olah
ini gambaran ekstrimnya tuh seperti ini gitu. Karena si bajanya tadi kan ditarik dulu. Maka pada saat dia mengeras, maka betonnya itu seolah-olah dia dalam kondisi melengkung. Tetapi ini hanya gambaran ekstrim aja yang menunjukkan bahwa terjadi kombinasi antara beton yang dia memiliki kuat tekan dengan baja yang memiliki tarik gitu, sehingga gambarnya itu seolah-olah dia melengkung, tetapi betonnya mengalami tekan. Itu yang dimaksud dengan beton prategang, ya. Ada gambarannya yang lebih jelas. Ini ya, gambarannya yang lebih jelas seperti ini. Strand-nya tadi, ya. Jadi strand tadi biasanya dia dibungkus dengan plastik, jadi lapisan plastik. Tulisannya di sini plastic sheeted to prevent bonding to concrete, ya. Jadi biasanya kenapa to prevent bonding? Karena kan dia ditarik dulu tadi, ya, ditarik dulu tulangannya. Kalau dia terjadi bonding dengan beton, ya tarikannya jadi tidak berfungsi nanti. Itu tulangan yang dipakai untuk beton prategang, jadi ada bedanya gitu ya. Nah lagi yang, oke, nih satu lagi nih. Kalau mau menarik kabel, nih Ibu, ini ya, sebentar lagi ya, mudah-mudahan saudara nggak capek nih, udah mau jam 11. Lihat nih, ini kabelnya, kursor Ibu terlihat nggak? Terlihat, Bu. Ya, ini kabelnya atau strand-nya ya ada 2 di sini gambar. Oh, di slide ini gambarnya strand-nya ada 2. Nah, kemudian di sini ini namanya jack-nya. Ya, ini jack-nya. Jadi jack ini diberikan untuk menahan tarikan yang sudah diberikan. Jadi kalau dia udah ditarik atau ditension, kemudian dikunci pakai jack ini supaya dia tetap tertarik. Tahu ya sekarang gambarannya ya? Bagaimana tulangan tadi ditarik. Nah, tariknya tuh seperti ini juga. Nah, ini seperti ini. Kalau yang ini yang disebut dengan post tension. Kalau tadi yang ini gambarnya pre-tension, karena dia ditarik. Oh, yang ini? No, ini post juga. Kenapa ini post? Karena ini betonnya sudah dicor. Ya. Jadi ini post tension. Kalau post tension itu betonnya dicor dulu, baru tulangannya ditarik. Kalau pre-tension itu tulangannya ditarik dulu, baru dicor. Yang ini juga gambarannya untuk post tension karena ini sudah dicor, ya, ini udah dicor, baru si bajanya di sini ditarik. Nih. Ya, itu gambaran dari beton prategang. Mudah-mudahan ada yang bisa dipahami apa yang kita lihat atau kita pelajari hari ini. Dan untuk membantu sedikit saudara belajar tentang sifat beton, di e-learning saudara ada modul yang bisa saudara download, dan modulnya dalam bahasa Indonesia, jadi mudah-mudahan itu bisa membantu. Demikian, ada pertanyaan? Terkait UTS minggu depan. UTS itu nanti bahannya sampai di apa yang kita bahas hari ini, tapi setelah agregat. Jadi agregat itu Ibu anggap selesai untuk analisa ayaknya, ya. Jadi analisa ayak nggak ikut ya, UTS. Kalau karakter tetap ikut agregatnya. Jadi karakteristik agregat, kemudian air, admixture, kemudian tentang sifat beton. Itu bahan UTS-nya. Ada pertanyaan?
Apakah cukup jelas? Jelas, Bu. Oke. Nah, kemudian kalau tadi saudara melihat bagaimana apa tentang mix design, kemudian bagaimana orang mencampur, membuat benda uji, itu semua akan saudara lalui nanti di semester 4 ya. Jadi ini hanya gambaran saja tentang beton teknologinya, tetapi prakteknya nanti akan saudara lakukan di semester 4. Mudah-mudahan pandeminya sudah berlalu, sehingga saudara dengan penuh bisa masuk lab gitu ya, karena kakak kelasnya yang semester 4 sekarang ini sampai minggu ini Ibu belum masuk ke lab, baru setelah UTS bisa masuk ke lab. Gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Jika tidak ada pertanyaan, Ibu akan akhiri pembelajarannya. Apakah masih ada pertanyaan? Apakah bagaimana? Bu, Cukup, Bu. Bu, maaf boleh minta PPT dan link videonya, Bu? Kalau videonya Ibu nggak punya linknya ya, karena itu dari industri ya. Dan itu milik industri, jadi Ibu tidak bisa share kalau videonya, tetapi PPT-nya nanti Ibu bisa share ya. Baik, Bu, terima kasih. Ya, saudara juga bisa cari sendiri kok, googling gitu. Hanya Ibu tidak punya wewenang untuk membagikan videonya karena punya industri itu punya BASF ya. Silahkan googling kalau barangkali ada, tetapi bukan Ibu yang share gitu ya. Itu masih ada pertanyaan? Untuk UTS ada hitungannya nggak, Bu? UTS nggak ada hitungannya karena kan analisa ayak sudah Ibu keluarkan dari UTS ya. Kemudian sifat mekanis juga tidak ikut UTS, jadi tidak akan ada hitungannya. Itu ya? Baik, Bu. Jadi bahan pembentuk beton, air, admixture, semen, agregat tanpa analisa ayak, kemudian sifat beton. Ya. Paham ya? Sudah ya? Biar bisa istirahat dulu saudara. Hari ini ke kampus lagi? Daring, Bu. Daring, oke. Jadi bisa istirahat ya. Ibu akan akhiri jika tidak ada lagi pertanyaan. Nanti kalau ada pertanyaan lebih jauh terkait UTS, saudara silakan sampaikan di WA kelas ya. Ibu akan akhiri pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu.
Hudang nan hudang. Adnan. Adnan. Hudang nan. Adnan hudang. Yun.